Tadi sebenarnya diet itu personal sih, jadi nggak mungkin ya bisa kita pukul rata itu tadi sih, apa yang harus kita batasin, apa yang harus kita kurangin gitu, apa yang kita boleh. Nah itu mungkin bisa semua orang bisa menerapkan. Tapi untuk masalah buat saya sendiri nih apa gitu itu personal, jadi emang harus sekali gizi. Sahabat Edumi, apa kabar pagi ini? Semoga sahabat Edumi seperti biasanya selalu sehat dan bahagia. Sahabat Edumi, di pagi hari ini kita akan membahas satu request dari sahabat Edumi diet. Dan pagi ini kita sudah menghadirkan ahli gizi dari RSUD Jenderal Ahmad Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Nah, sahabat Edumi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa hari ini kita akan membahas tentang diet bersama ahli gizi. Kami tim Edumi Podcast mengucapkan terima kasih kepada sahabat Edumi yang sudah memberi request permintaan materi apa yang akan kita bahas di Edumi Podcast pada hari ini. Nah, telah hadir bersama kita beliau adalah Mbak Eva Nurlindayanti SG ZMPH, Kepala Instalasi Gizi RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Selamat pagi Mbak Eva. Happy pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat dan bahagia ya? Iya, harus sehat dan bahagia. Harus. Dua kunci itu, sehat dan bahagia. Betul. Oke, nah Mbak Eva, kita dapat request dari sahabat Edu Podcast bahwa ada beberapa kasus penyakit yang membutuhkan diet khusus dan mungkin ada beberapa penyakit juga, misalnya mereka menderita komplikasi ya, double penyakit, itu ada dietnya yang saling bertolak belakang dan itu menjadi satu hal yang membingungkan untuk pasien-pasien RSUD Jenderal Ahmad Yani atau kepada sahabat yang sedang diberi amanah untuk menanggung penyakit tersebut ya. Nah, sahabat Edumi, kali ini kita akan membahas tentang diet penyakit asam urat yang kayaknya banyak nih. Banyak asam urat ya sekarang. Tuh ya, yang di sana kena asam urat nggak tuh? Harus cek ya Mas, 3 bulan sekali ya. Iya, 3 bulan sekali kalau udah usianya di atas 30 tahun ya. Udah cek. Nah, diet asam urat dan juga bila kita juga selain asam urat menderita penyakit lain, dalam hal ini adalah penyakit batu ginjal dan batu empedu. Nah, Mbak, sebelum kita membahas lebih jauh nih tentang 3 penyakit ini, sebenarnya seperti apa sih diet itu seharusnya? Oke, teman-teman. Halo, salam kenal. Saya Eva, saya ahli gizi dari Rumah Sakit Ahmad Yani Metro. Dan ini berdasarkan apa request ya ini ya Mbak ya? Request ya ini. Oke, kita akan sedikit bahas ya tentang diet. Untuk diet sendiri ya teman-teman perlu tahu bahwa diet itu sebenarnya pengaturan makan ya, pola makan. Jadi nggak melulu diet itu tentang meluruskan badan atau misalnya nurunin berat badan biar kurus gitu ya. Padahal nggak semua ya. Diet itu sebenarnya lebih ke pola untuk mengatur makan yang kita sehari-hari lah ya gitu. Jadi karena semua orang biasanya rata-rata kalau diet tuh pengen kurus aja gitu. Iya, secara awam itu banyak orang saya diet pengen kurus, nah itu. Tapi dalam hal ini setelah saya baca-baca juga ternyata diet nggak sesimpel itu. Betul. Seperti yang disampaikan Mbak Eva tadi, diet itu sebenarnya adalah pengaturan pola makan. Yang mau kurus juga bisa diatur, yang mau gemuk juga bisa diatur. Termasuk salah satunya diet ini ya, dia juga termasuk mengatur pola makan untuk orang-orang yang sakit, karena kan kita di sini di rumah sakit ya, Mbak ya. Jadi kita gimana caranya sih orang sakit itu biar bisa juga sih makan kayak orang lain yang biasa ya, yang nggak sakit, istilahnya apa ya? Jadi biar sama-sama enak juga makannya gitu. Dan nggak semua makanan juga terus nggak boleh gitu ya, nanti nggak jadi makan deh ya. Iya. Nah, sesuai dengan request hari ini terkait dengan asam urat nih yang kayaknya banyak banget kasusnya ternyata ya. Nah, gimana nih? Apa sih penyebabnya nih Mbak Eva? Asam urat itu biasanya kan kita taunya apa ya?
paling sakit-sakit gitu ya, sakit-sakit Iya. di persendian itu gitu ya. Nah sebenarnya yang utamanya itu kelebihan apa ya, purin ya bahasanya itu. Cuman intinya gini deh, intinya kelebihan asupan mikronutrien ini jadi membentuk kristal gitu ya, mengkristal kemudian dia jadi batu gitu ya. Salah satunya yang menunjang pembentukan batu ini tuh namanya purin. Dia nanti dari purin itu dipecah-pecah lagi. Nah itulah kalau kebanyakan dalam tubuh itu bisa membentuk batu, itulah ya intinya. Nah sebenarnya kita harus bahas nih sebenarnya purinnya ini dari mana ya, gitu Iya, ya. itu purinnya Iya. dari mana tuh? Purinnya dari mana ya? Sebenarnya makanan yang tinggi purin itu ya beberapa banyak juga yang kita konsumsi ya. Tapi sih sebenarnya rata-rata kalau kita makan makanan yang biasa kita makan nggak akan terlalu banyak gitu ya. Contohnya misalnya nih kayak misal bebek tuh, daging bebek tuh agak lumayan tuh tinggi tuh. Jadi ini nanti yang lainnya lagi termasuk daging tuh juga, dan jeroan sih utama yang paling tinggi tuh jeroan. Jeroan. Ya, jeroan itu tinggi banget. Terus jadi kita ya gimana ya, kayaknya enak sih jeroan tuh ya sebenarnya. Jadi agak sulit ya, termasuk hati, otak itu juga termasuk banyak. Terus juga makanan laut ada juga sih yang tinggi juga Mbak, kayak kerang gitu ya. Itu kerang juga termasuk kerang ya, agak tinggi purinnya. Itu untuk yang protein hewani. Kalau untuk nabatinya sendiri Mbak Eva? Kalau nabati sendiri itu sebenarnya kalau untuk purin itu tidak terlalu tinggi banget kayak hewani sih ya. Sebenarnya dia lebih ke jadi kayak kalau kita ini membagi tuh kayak yang makanan tinggi purin, sedang, dan yang rendah atau bisa kita abaikan ya. Nah kalau sayuran ini biasanya dia di grade yang sedang sebenarnya, enggak yang ada sayuran yang misalnya tinggi banget tuh sebenarnya enggak gitu ya. Justru jadi purin itu di protein hewani itu banyak yang tinggi. nah, terutama itu tadi jeroan dan apa namanya kerang ya itu tadi, daging juga. Protein hewani yang tinggi purin itu sebenarnya apa sih yang harus dilakukan agar dia tidak terlalu banyak mengendap di tubuh kita? Gitu ya, karena kalau emang purin itu ya dia kan pecahan ya, pecahan dari zat gizi lain gitu kan, hasil apa namanya, hasil metabolisme yang harus dikeluarkan. Jadi memang kita harus menekan asupannya memang. Menekan asupannya. Mungkin kalau dari segi medis mungkin ada obatnya ya gitu ya, itu nanti bisa dibahas dari sisi medis. Tapi kalau dari segi makanan memang kita harus menekannya. Jadi memang salah satu cara untuk mencegah ya atau mengurangi ya, bagi teman-teman yang sudah menderita atau yang belum tapi punya resiko gitu ya. Nah itu emang harus membatasi makanan yang mengandung purin gitu. Sahabat Edumi. Ya, jadi bukan berarti kita suka sesuatu tapi kita konsumsi berlebih-lebihan. Sedang-sedang saja. Iya betul. Jadi kalau yang banyak tuh biasanya tuh asam urat tuh yang dikeluhin kalau makan sayur tertentu ya padahal. Iya. Nah itu padahal sebenarnya itu tadi kan seperti sudah saya sampaikan tadi, sebenarnya sayuran tuh kan grade-nya tuh sebenarnya grade sedang sih sebenarnya. Sebenarnya pemicunya yang di hewani itu tadi karena sudah menumpuk, pada akhirnya ditambah dengan sayuran yang masuk, yang sedang itu menambah lagi. Tapi ada tapinya nih sayuran nih. Jadi memang ada pada teman-teman tuh atau orang-orang tertentu yang memang dia sensitif pada sayuran tersebut. Jadi misalnya gini nih, sekilas lagi ya, nanti kita bahas lagi ya dari awal ya. Tapi intinya, jadi kalau teman-teman nih misalnya ada yang makan sesuatu sayur nih, biasanya bayam atau kangkung atau daun singkong gitu ya, langsung serasa sakit. Nah memang itu makanan atau sayuran itu emang dia sensi terhadap itu. Jadi emang itu yang tidak boleh sama sekali. Jadi kayak mirip-mirip alergi lah ya. Betul, Jadi betul. jadi sahabat Edumi, setiap tubuh kita itu sebenarnya punya imun atau kontrol masing-masing ya, punya kontrol masing-masing yang ternyata tubuh kita itu ternyata masih bisa nih untuk makanan A, B, C atau tidak bisa untuk makanan C, D, E, F, dan itu kita sendiri yang tahu ya. Dan itu kita harus peka terhadap diri kita. Jadi kayak nggak bisa nyamain ya Mbak, misalnya Mbak Eva nggak bisa makan kangkung, kangkung aja nggak bisa, saya nggak apa-apa gitu. Jadi nggak bisa nyamain ya. Jadi kita semua berbeda-beda. Bisa jadi, mungkin bisa jadi saya makan bayam nggak apa-apa gitu. Tapi mungkin bagi Mbak Happy makan bayam walaupun sedikit aja dia langsung
kambuh gitu ya Iya. orang ya bahasanya. Nah itu seperti itu bisa. Nah itu memang beberapa sayuran yang dalam kategori sedang ya, itu seperti bayam atau kangkung, daun pepaya, melinjo. Nah ya melinjo itu kan banyak orang yang ini banget ya melinjo Iya, ya. iya. Banyak yang sensi juga memang. Nah biasanya beberapa sayuran itu sih, memang terutama sayuran hijau memang yang dia bikin sensi untuk pada penderita asam urat ini gitu. Tapi tidak semua, tidak berarti kemudian kita apabila kena asam urat terus nggak boleh makan sayur-sayuran itu gitu ya. Kalau kita makannya cuman misalnya sekali makan ya cuman satu centong kali ya, nah itu dan kita tidak apa-apa gitu nggak masalah. Beda kecuali makannya satu baskom gitu ya sayurnya ya, kayaknya enggak ya kita ya sayuran sih. Jadi mulai saat ini nih kan udah tahu nih sahabat Edumi dari ahli gizi, maka kita perlu mewaspadai atau kita perlu peka terhadap diri kita sendiri. Makanan apa sih yang sensi untuk saya? Mungkin makanan itu tidak sensi untuk orang lain, tapi ternyata makanan itu untuk sensi terhadap diri kita. Nah itu yang kita perlu menjaganya ya, dan perlu juga mungkin suatu saat berkonsultasi dengan ahli gizi masing-masing sahabat Edumi. Nah oke, tadi kita udah membahas pil agak banyak nih ya terkait makanan-makanan yang berhubungan dengan asam urat. Nah sekarang gimana sih Mbak Eva caranya diet asam urat itu sendiri, dan sebenarnya mulai pada grade berapa tuh kadar asam uratnya sehingga kita perlu melakukan diet? Ya jadi memang biasanya kan kita kalau di diagnosa asam urat ini sudah dengan pemeriksaan penunjang lah ya. Jadi untuk pemeriksaan penunjang kita sudah ini nih kata dokter nih udah harus diet nih asam urat nih gitu kan. Nah itu kita harus mulai membatasi makanan-makanan tertentu itu tadi memang yang mengandung purin itu tadi seperti sudah sekilas ya Mbak ya. Untuk diet asam urat sendiri sebenarnya itu dari hewani tadi sudah sempat kita bahas, itu memang beberapa makanan memang harus hati-hati teman-teman, termasuk bebek ya kan, kerang, terus jeroan, babat segala macem. Nah itu memang udah harus hati-hati sekali ya. Kemudian untuk sayuran itu tadi yang grade 2 itu sayuran ya memang ada bayam, ada kangkung, ada daun singkong, ada melinjo dan teman-temannya itu. Kemudian ada beberapa sayuran hijau juga. Tapi selain itu sih masih aman aja untuk dimakan, itu tadi tergantung kita sensinya pada makanan apa ya. Kemudian juga untuk yang lain, makanan yang lain boleh aja, nggak masalah gitu ya. Jadi terus gimana dong? Saya kan nanti nggak makan lauk-lauknya gimana dong gitu ya kan? Kayak memang betul daging itu juga tinggi ya purinnya, cuman masih boleh konsumsi dalam batas tertentu. Jadi misalnya ya asal misalnya nggak Mbak Happy misalnya nih masak rendang nih hari ini makannya sampai 3 hari ke depan nih rendang terus, nah itu nggak boleh deh ya. Nah mungkin dalam batas tertentu, misalnya sehari mungkin daging 1 potong aja. Termasuk salah satunya kacang-kacangan Mbak Happy kan bingung kan ya, kita nggak boleh makan daging nggak boleh nih, tahu tempe nggak boleh nih, gimana saya makan apa gitu ya kan. Padahal sebenarnya boleh aja, kalau kacang-kacangan masih oke, masih boleh. Cuman memang kita porsi kita kurangin, jadi dalam sehari paling nggak kita 2 potong tempe atau tahu masih boleh, oke lah ya gitu. Jadi masih bisa nih dalam sehari asal nggak banyak, karena kadang-kadang pada orang tertentu misalnya nih makan tempe, senangnya tempe nih makan bisa sampai 5 tiap hari tiap harus hari, ada tempe. Betul. Kalau makan harus ada tempe. Betul. Itu ada ya seperti itu. Betul sekali. Jadi itu memang kita harus batasin aja, bukan berarti kita nggak boleh gitu ya. Ikan boleh juga, masih boleh, ikan, daging ayam pun juga masih boleh gitu ya. Memang pada semua pasien ya, memang biasanya kalau untuk daging-dagingan ini memang kita utamakan sih dagingnya yang lemaknya yang sedikit. Gitu sih. Lebih karena salah satu faktor risiko untuk asam urat ini juga biasanya pada pasien yang obes Mbak. Obes juga itu karena bisa meningkatkan faktor risiko ya untuk terjadinya asam urat juga gitu. Jadi gak ada salahnya juga ketika kita makan lauk-lauk itu juga kita kurangin lauk yang lemaknya banyak seperti itu. Nah terus jadi memang kita perlu cek rutin ya sahabat Edumi. Jadi kalau kita tahu
sahabat Edumi, kadar asam urat kita udah di batas mana. Jangan sampai melewati batas tadi maksimal ya 6. Kalau udah 5 itu juga udah lampu kuning lah ya istilahnya. Udah mulai tuh alarm-alarm dalam tubuh kita ini diaktifkan, dan juga dikurangi tuh makanan-makanan yang memang menjadi pemicu asam urat sesuai dengan sensitivitas kita masing-masing ya sahabat Edumi. Nah, kalau misalnya nih Mbak, asam uratnya sudah mencapai level perempuan nih, udah sampai mencapai level 7 misalnya seperti itu. Sebenarnya seberapa banyak makanan-makanan itu yang boleh kita konsumsi? Oke, masalah diet lagi ya, kembali berapa banyak sih ya sebenarnya yang harus kita konsumsi gitu ya. Karena kembali lagi tadi seperti di awal sudah jelaskan, diet itu kan ngatur pola makan, dan diet itu sifatnya personal, personal diet itu. Jadi kita nggak bisa sama rata. Mungkin Mbak Happy dengan saya berbeda, tapi kurang lebih seperti ini. Kita harus tahu memang kebutuhan kita berapa. Terutama ini kan karena banyak di lauk nih, jadi yang utama nih itu tahu kebutuhan protein kita berapa, gitu ya. Nah itu jadi yang harus teman-teman tahu adalah bahwa kebutuhan protein kita berapa sih untuk membatasi itu tadi asupan protein kita harian. Nah itu kalau untuk diet rendah purin sebenarnya sama kayak normal, 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Jadi kita harus tahu juga kita berapa kilo nih beratnya gitu. Nah itu juga harus tahu. Tapi kalau untuk teman-teman yang misalnya beratnya sudah obes ya, misalnya itu kita harus tahu BB idealnya dulu gitu. BB idealnya dulu gitu, berapa itu nanti dikalikan dengan kurang lebih 1 gram. 1 gram per kilogram berat badan. Misalnya saya beratnya 50 kilo. Berarti kebutuhan protein saya adalah 50 gram per hari gitu. Dan 50 gram per hari itu seberapa sih gitu, bingung ya. Bingung ya, satu potong 50 gram itu 50 gram protein loh Mbak, tapi bukan apa namanya, bukan 50 gram lauk ya. Kita gampangnya gini deh, dalam satu potong lauk hewani itu gampangnya adalah 10 gram protein. Jadi mungkin dalam sehari kita bisa makan protein 3, dan sekali makan 1 protein hewani. Kemudian ada tadi seperti saya jelaskan ada 2 protein nabati. Misalnya tempe 1 potong, tahu 1 potong, dan sisa protein lainnya adalah untuk dari nasi. Karena nasi juga ada proteinnya walaupun cuma kecil gitu. Jadi kita harus pertimbangkan itu juga sih. Berat itu urusan, apalagi kalau suka goreng-gorengan ya sahabat Edumi. Suka goreng-gorengan itu kayaknya makan satu mana nampol ya. Betul, tempe goreng ya. Hati-hati itu juga. Apalagi tahu goreng juga dicocol sama sambal. Ya itu tadi kan, tapi kan namanya diet itu dia bisa berubah ya. Bisa berubah. Jadi itu ketika kita mungkin posisi masih asam urat tinggi, kita kan harus menurunkan nih ya kan. Nanti ketika sudah normal atau udah turun ya kita boleh pada pola makan seimbang seperti biasa. Bukan berarti seperti biasa terus langsung kita boleh banyak lagi ya, pasti nanti akan naik lagi gitu kan. Tapi paling enggak kita pada posisi gizi seimbang gitu loh, makannya semuanya sesuai dengan kebutuhan, nggak perlu lagi harus nahan ini nahan itu gitu. Jadi yang penting sesuai dengan kebutuhan kita sih. Jadi intinya gini ya Mbak Eva, setiap orang tuh kan punya perbedaan masing-masing ya terkait diet. Itu dikaitkan dengan masalah berat badannya, kemudian masalah umur juga, kemudian juga sensitivitas. Jadi sebenarnya kita itu sebaiknya memang datang ke ahli gizi ya untuk bisa biar benar-benar pas ya, dan jelas. Karena kan selama ini gini, kita suka kayak saya nih suka baca buku aja. Oh saya kolesterol saya naik nih, saya kayaknya harus nih kalau berdasarkan ini gitu, berdasarkan yang ada di buku itu saya gini-gini. Oh asam urat saya sekian nih, jadi kayaknya saya harus ini gitu, ngikutin apa petunjuk yang ada di buku atau kita cari searching di Google. Ternyata itu masih kurang tepat ya, karena itu tadi yang Mbak Eva sampaikan, setiap orang itu punya beda-beda dan harus dihitung secara detil. Itu tadi sebenarnya diet itu personal sih, jadi nggak mungkin yang bisa kita pukul rata itu tadi sih, apa yang harus kita batasin, apa yang harus kita kurangin gitu, apa yang kita boleh. Nah itu mungkin bisa semua orang bisa menerapkan. Tapi untuk masalah buat saya sendiri ini apa gitu itu personal, jadi emang harus sekali gizi. Kalau di RSU Ahmad Yani nih Mbak Eva, boleh nggak sih konsul gizi kayak gitu?
Ya boleh aja Bisa sih. nggak? Di mana? Bisa. Jadi polisi, kita punya poligizi Oh, di sahabat lantai Edumi 2. kita punya poligizi di lantai Di 2. lantai Jadi 2. bisa ya. Betul, nanti teman-teman bisa datang mendaftar dan bisa ke poligizi. Bisa BPJS nggak tuh? Sementara ini belum ya. Sementara ini Sebenarnya belum bisa BPJS. Ya. Bocorannya berapa sekali konsultasi? Saat ini cukup mahal apa murah ya Mbak ya? Cuma 20.000 per konsultasi. Itu berapa lama? Tergantung kan, tiap orang beda-beda. Jadi memang tergantung butuhnya pasien itu dietnya apakah banyak atau enggak gitu. Jadi enggak pakai sesi misalnya 20.000 per jam, enggak juga. Ya pokoknya sekali sesi konsultasi. Satu sesi konsultasi 20.000. Wah, itu mah murca ya sahabat Edumi. Satu porsi bakso, kalau kita beli bakso plus es teh tuh bisa konsultasi secara kompleks diet apa yang tepat untuk kita. Jadi nggak bertanya-tanya lagi, saya pakai dietnya itu kok saya nggak cocok, saya pakai diet intermittent kok ternyata nggak cocok. Karena itu tadi, ternyata diet itu bersifat personal ya sahabat Edumi. Sekali lagi silahkan Anda kunjungi Poliklinik Gizi RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Dan Anda akan ketemu dengan ahli gizi yang cantik, salah satunya ada beliau. Banyak lagi ahli gizi yang lain. Banyak lagi yang cantik-cantik di ahli gizi. Secara mereka itu ahli diet loh, sahabat ini. Waktu itu kita sudah menghadirkan juga kan Mbak Rida yang tidak kalah cantiknya. Nah tuh bisa ketemu dengan ahli-ahli gizi RSUD Jenderal Ahmad Yani. Kembali ke laptop Mbak Eva. Ini tadi intermezzo ya. Nah, tadi kan udah diet asam urat ya. Kalau misalnya kan ternyata dia juga menderita penyakit lain yang salah satunya diantaranya permintaan dari sahabat Edumi ini, beliau itu menderita asam urat dan juga batu ginjal dan juga ada satu lagi batu empedu. Waduh, gimana tuh? Jadi di rumah batu-batu berkumpul jadi satu, bisa buat bikin rumah ya. Mau bangun kayaknya. Jadi saya sampai candain mau bangun ya gitu. Jadi saya tuh kayak beliau tuh menyampaikan, saya tuh kayak bingung jadinya sekarang saya tuh mau makan apa, mau makan ini ternyata katanya nggak boleh untuk asam urat, mau makan ini katanya nggak boleh untuk batu ginjal, yang makan ini katanya nggak boleh untuk batu empedu. Jadinya saya akhirnya berat badan saya turun karena saya kebingungan makan apa. Iya. Baik, ini emang ada apa ya, kompleks ya karena Edumi, educate, healthy and happy.